Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan. Saya mahasiswa asli Unwaha. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Legal Drafting. Saya ambil judul Hak Kekayaan Intelektual. Untuk isi materi yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah pengertian hak kekayaan intelektual, yang kedua adalah peranan, ketiga klasifikasi, keempat jenis, dan yang terakhir undang-undang. Langsung yang pertama, yaitu pengertian HKI, hak kekayaan intelektual. HKI adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi hasil karya intelektual seseorang atau suatu entitas. Hal ini mencakup berbagai jenis karya seperti karya seni, sastra, musik, desain industri, paten, merek dagang, dan sebagainya. HKI dirancang untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah peranan HKI. Hak kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan inovasi. Berikut adalah beberapa peranan utama HKI. Yang pertama adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Hak kekayaan intelektual memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk mengembangkan ide-ide baru, menciptakan produk inovatif, dan menghasilkan karya seni. Yang kedua adalah perlindungan investasi. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan tanpa izin atau pencurian intelektual. Ini mencakup hak untuk mengontrol produksi, distribusi, dan pemasaran hasil karya atau inovasi. Yang ketiga adalah mendorong transfer teknologi melalui hak paten dan lisensi. HKI dapat menjadi alat untuk mendorong transfer teknologi antar perusahaan dan negara. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan inovasi antara negara-negara dan mendukung pertukaran pengetahuan. Dan yang keempat, ada membangun merek dan identitas bisnis. Merek dagang adalah bagian penting dari HKI yang membantu membedakan produk atau jasa dari pesaing. Merek yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai merek, dan menciptakan identitas bisnis yang unik. Dan yang kelima adalah mendorong persaingan yang sehat. HKI menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan mendorong persaingan yang adil. Selanjutnya ada pengembangan ekosistem kreatif. HKI dapat membantu membangun ekosistem kreatif dan budaya dengan memberikan insentif kepada seniman, penulis, dan perusahaan untuk menghasilkan karya seni dan konten kreatif. Selanjutnya ada pemenuhan standar internasional. HKI memiliki peran dalam membantu negara-negara memenuhi standar internasional seperti yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, yang dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia yang disingkat WTO. Selanjutnya adalah klasifikasi dan jenis HKI. Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai jenis hak dan klasifikasi umumnya dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Berikut adalah klasifikasi umum HKI. Yang pertama, hak cipta copyright melibatkan hak eksklusif terhadap karya-karya intelektual seperti tulisan, musik, seni, dan rekaman suara. Yang kedua adalah hak paten melibatkan hak eksklusif atas suatu penemuan baru yang dapat berupa proses, mesin, produk, atau komposisi kimia. Yang selanjutnya adalah merek dagang. Trademark memberikan hak eksklusif atas penggunaan simbol, kata, atau desain tertentu yang membedakan produk atau jasa dari yang lain. Selanjutnya adalah desain industri, melibatkan perlindungan atas aspek estetika atau desain suatu produk. Selanjutnya, rahasia dagang melibatkan informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif. Ada hak paten tanaman
memberikan hak eksklusif atas varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui pemulihan tanaman. Selanjutnya adalah topografi sirkuit terpadu, melibatkan perlindungan terhadap desain dan tata letak sirkuit terpadu elektronik. Selanjutnya hak cipta sirkuit terpadu, melibatkan hak cipta terhadap hasil produksi dan desain sirkuit terpadu semikonduktor. Terakhir ada hak database, melibatkan hak eksklusif atas basis data yang dihasilkan oleh usaha substansial dalam pengumpulan, pengaturan, dan presentasi data. Yang terakhir adalah Undang-Undang HKI. Undang-Undang Perlindungan HKI, hak atas kekayaan intelektual, meliputi UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta beserta penjelasannya. Undang-undang hak kekayaan intelektual bervariasi di setiap negara, dan banyak negara memiliki peraturan sendiri yang mengatur aspek-aspek berbeda dari HKI. Di tingkat internasional ada juga perjanjian dan organisasi yang mengarah pada harmonisasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual secara global. Di bawah ini adalah beberapa contoh pengaturan dan perjanjian yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. TRIPS Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right adalah bagian dari perjanjian GATT, General Agreement of Traffic and Trade, yang dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia WTO. TRIPS mensyaratkan negara-negara anggota untuk memiliki undang-undang HKI yang menyeluruh dan memberikan standar minimum perlindungan HKI. Yang kedua, Berne Convention for the Protection of Library and Artistic Work adalah perjanjian internasional yang mengatur hak cipta dan dilindungi oleh World Intellectual Property Organization (WPO), memberikan standar minimum perlindungan hak cipta untuk karya seni dan sastra. Selanjutnya adalah Patent Cooperation Treaty (PCT), merupakan perjanjian internasional yang memfasilitasi proses pengajuan paten secara internasional. PCT membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan paten di berbagai negara. Selanjutnya adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property, adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan hak industri termasuk merek dagang. Konvensi ini memberikan dasar untuk perlindungan hak industri di banyak negara. Selanjutnya adalah Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, yang disingkat TRIPS Agreement, sebuah bagian dari perjanjian yang dikelola oleh WTO. TRIPS mensyaratkan anggota untuk memberikan perlindungan yang layak dan efektif terhadap hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk HKI lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Hak Cipta, contoh DMCA di Amerika Serikat, Copyright Act di Inggris. Setiap negara memiliki undang-undang sendiri yang mengatur hak cipta. Di Amerika Serikat, misalnya Digital Millennium Copyright Act (DMCA) adalah undang-undang yang signifikan dalam konteks hak cipta dan internet. Yang terakhir adalah penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan spesifik di negara yang bersangkutan untuk memahami peraturan HKI secara mendalam, karena setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri dalam hal hak kekayaan intelektual. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang HKI, hak kekayaan intelektual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.